Donasi dakwah. Yuk, donasikan harta terbaikmu melalui yayasan dalam Dekapan Ukhuwah di nomor rekening di bawah ini. Jazakumullah khairan kasiron. Islam memerintahkan kita untuk berikhtiar mencari obat dari penyakit yang diderita. Semua penyakit pasti ada obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua atau kematian, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Berobatlah wahai para hamba Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan penyakit, melainkan Allah menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan obat suatu penyakit itu tidak selamanya berupa obat-obat jasmani, seperti herbal, obat-obatan medis, dan lain-lain. Ada jenis obat yang secara kasat mata tidak berkaitan dengan jasmani, namun ia adalah obat yang sangat manjur, yang bisa mengungguli semua obat medis, herbal, dan yang sejenisnya. Karena Al-Quran mengajarkan bahwa kesembuhan penyakit ada keterkaitan erat dengan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, atau akidah dan tawakal yang baik. Allah Ta'ala berfirman, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Pesan ini tidak boleh luput dari setiap muslim yang sakit, bahwa dokter dan segala upaya pengobatan medis atau herbal hanyalah sarana ikhtiar untuk mengikuti sunnatullah yang Allah tetapkan di bumi ini. Namun, yang menentukan kesembuhan bukan ikhtiar kita, tetapi Allah, Tuhan alam semesta, yang mampu menyembuhkan. Salah satu ikhtiar berobat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berobat melalui sedekah. Disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit. Semoga Allah meridhoi keduanya. Nabi SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan hadis ini. Sedekah memiliki khasiat yang kuat menolak berbagai macam bala, termasuk penyakit. Bahkan, sekalipun itu dari orang yang ahli maksiat, zolim maupun orang kafir. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah angkat bala. Khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang, orang-orang berilmu, atau kaum awam umumnya. Bahkan, seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Jika ahli maksiat, bahkan orang kafir sekalipun, sedekah untuk menolak bala atau menyembuhkan penyakit bisa Allah Ta'ala kabulkan. Terlebih jika yang melakukan adalah seorang muslim yang bertauhid dan taat kepada agama. Berikut ini beberapa hal yang wajib dilakukan agar sedekah benar-benar berkhasiat menyembuhkan penyakit. Pertama, lakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sedekah adalah ibadah yang memiliki nilai pahala yang agung. Agar sedekah dapat berbuah maksimal, maka harus disertai keikhlasan yang tinggi dan tentu saja memperhatikan tuntunan Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya, layaknya syarat yang berlaku pada semua ibadah. Kedua, sedekahlah dengan harta yang baik dan Anda cintai, karena Rasulullah SAW bersabda, Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang baik-baik saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, disertai rasa yakin dan pasrah kepada Allah bahwa Allah mampu menyembuhkan. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah dalam keadaan Anda yakin Allah kabulkan doa Anda. Ingat, Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, hindari keinginan tergesa-gesa minta dikabulkan, karena prasangka seperti itu dapat menghalangi terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, doa kalian akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa, seperti orang mengatakan, aku berdoa terus, tetapi kok Tuhan tidak mengabulkan. Muttafaqun alaih. Kelima, tepat sasaran. Sebuah pemberian bernilai sedekah ketika diberikan kepada fakir miskin dengan tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan. Adapun jika diberikan kepada orang yang berkecukupan, maka pemberian menjadi bernilai hadiah. Karena hadiah adalah pemberian kepada orang kaya dan miskin dengan niat bukan memenuhi kebutuhan, tetapi pemuliaan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.